Halo great people, malam ini saya akan bercerita dan membahas bagaimana caranya uang itu bekerja dengan kita. Bukan bekerja buat uang ya. Jadi jika masih ada teman-teman yang masih mempunyai mindset kalau bekerja itu mendapatkan uang, sah. Teman-teman berarti masih bekerja dengan orang lain. Tapi itu tidak masalah. Karena kita tidak bisa memulai sesuatu itu tanpa kita harus mempunyai modal terlebih dahulu. Oke, ini kita langsung aja bagaimana cara uang itu bekerja buat kita. Jawabannya gampang, saya nggak cerita banyak-banyak dan tidak cerita sesulit-sulit seperti yang akan kalian bayangkan. Jadi, jika kalian mau membuat uang itu bekerja pada diri Anda sendiri atau pada diri kita sendiri, cukup bikin suatu tempat atau suatu titik di mana orang akan kumpul. Jadi, jika misalnya kalian udah bisa membuat satu tempat di mana orang akan kumpul di tempat yang akan kita buat, berarti sah. Berarti disitulah uang akan bekerja kepada diri Anda sendiri. Beda kalau misalnya kalian masih bekerja dengan orang lain. Kalau bekerja dengan orang lain berarti Anda bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi jika tempat yang Anda buat ini membuat orang kumpul di sana, apapun yang akan lakukan di situ akan menjadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya kalian mau bikin suatu tempat atau namanya kafe. Jika kalian belum punya kafe berarti orang akan datang kumpul di sana. Atau misalnya jika teman-teman ada yang punya link atau bisa menyewa lahan parkir di tempat yang strategis, berarti kalian sudah bisa mencetak uang Anda sendiri di situ. Bisa jadi kalau misalnya kalian mau bikin sewa parkir kendaraan, berarti uang akan masuk buat Anda di situ. Jadi jika Anda membuat satu tempat permainan di mana anak-anak akan kumpul, ya di situ juga akan terjadi uang masuk. Nah, begitulah cara pengusaha dalam menciptakan uang mereka sendiri. Jadi mereka bukan bekerja buat uang, tapi uang yang bekerja buat mereka. Tapi masalahnya, saya tahu nih masalahnya kalian nggak punya duit, nggak punya modal, ya itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita nggak mungkin langsung menjadi seekor singa yang akan menjadi raja di hutan. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi sebuah serigala yang bekerja sama, yang memperhatikan sekitarnya untuk menerkam mangsanya. Jadi kalau kita masih bekerja di tempat orang lain, atau misalnya kita masih bekerja dengan uang, bekerja untuk uang, nggak masalah. Tapi pesan saya, jika kalian masih bekerja buat uang, perhatikan sistem yang sedang berjalan di tempat Anda bekerja. Misalnya, Anda adalah seorang karyawan di swalayan atau minimarket. Apa yang bisa kalian perhatikan di sana? Pelajari aja sistemnya di situ. Bagaimana cara mereka memutarkan uangnya? Berapa banyak link yang mereka dapatkan untuk membangun usahanya. Ya, kalau masalah modal nanti kita bisa cerita belakangan. Modal itu nggak segala sesuatunya untuk menjalankan usaha. Jika kalian punya teman, kalian juga pasti akan mendapatkan modal di situ. Jadi kalau misalnya kalian masih mempunyai kerja di swalayan atau minimarket, kalian mau bikin usaha sampingan, bisa aja. Kalian perhatiin aja lah. Misalnya kalian mempunyai kerja di sana, sementara masih banyak kompetitor lain yang akan membuat tempat yang sejenis ya, misalnya kayak di swalayan lah ya. Apa yang mereka lakukan sekarang untuk membuat customer mereka rame atau customer mereka akan tetap begitu ya, berarti biasanya pengusaha yang swalayan ini akan melakukan buang-buang uang kecil ya, semacam pengumpulan poin lah. Orang belanja dikasih poin, nanti diundi dalam waktu tertentu 1 tahun, misalnya hadiahnya kayak motor atau kulkas atau apalah yang akan dibikinnya. Itu dilakukan supaya mereka, langganan mereka itu tidak lari ke tempat lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ? Apakah hasil kerja? Ya, kita bikin aja, kita bahas gini. Kalau kalian memperhatikan di situ, ada sesuatu yang akan bisa kalian lakukan. Misalnya, kalian bertemu dengan bos kalian atau GM kalian. Bos, di luaran sana ada swalayan baru, mereka juga bikin promo lebih menarik daripada kita. Nah, jadi kalian bikin sesuatu yang kira-kira bos kalian mau beli. Misalnya, bos,
Gimana kalau misalnya kantong kresek yang akan kita berikan kepada langganan kita itu, kita bikin merek di sana bos ya, kayak di swalayan besar lah, kayak di Big Mart atau di Transmart itu, kayak di swalayan besar kayak Ramayana ya. Kalian bisa lakukan di situ. Kalian bisa nego sama bos kalian atau GM kalian ya. Gimana kalau misalnya kantong kresek kita yang putih biasa kita beli di pasar, kita kasih merek toko swalayan kita, dan kita kasih promo situ, pengumpulan poin. Jadi teman-teman tinggal cari di mana orang yang bisa nyablon untuk kantong kresek, tapi bos kalian belanja lewat kalian. Tapi jangan ngaku kalian yang jual, bilang aja saudara atau suami kalian yang bikin sablon tersebut. Gimana? Great people. Ini bisa jadi peluang bisnis buat teman-teman untuk mendapatkan oh, income tambahan lah namanya. Jadi daripada kita nunggu 1 bulan gaji, nanti pas sudah datang gajian uangnya habis buat bayar uang inilah, uang itu, uang itu, uang itu. Jadi uangnya nggak ngumpul. Atau kalian masih suka nabung, nabung emas lah misalnya. Ya emas kalian itu lah uang yang kalian putarkan. Tapi kalau misalnya kalian udah punya penghasilan sekitar 20 miliar dalam 1 tahun, nah, disitulah kalian akan menikmati yang namanya ya menikmati hidup. Kalau masih penghasilan cuma 1 tahun itu 100 juta dalam 1 tahun, nggak bakalan cukup bos. Maaf, saya juga bilang itu nggak bakalan cukup. Kalian punya penghasilan 200 juta aja dalam 1 tahun, ketika kalian mau beli rumah, beli kendaraan, anak kalian sekolah, uang itu cuma habis buat itu aja. Jadi kalau kalian nggak bakalan bisa menyimpan uang yang namanya akan menikmati masa tua Anda sendiri. Jadi intinya kalau kalian belum bisa menciptakan tempat orang ngumpul, ya setidak-tidaknya kalian bisa beraktivitas di tempat orang ngumpul tersebut. Orang ngumpul misalnya ada di kayak cerita tadi lah, orang ngumpul misalnya kayak bisnis swalayan, kalian jualan juga di situ tanpa orang lainnya mengetahui kalau kalian yang jualan.